Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin ngobrol, diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Berharap sekian menit ke depan kita diskusi, kita ngobrol, kita berbagi informasi, berbagi saran, berbagi pendapat. Itu dapat sedikit menambah ilmu kita, ya. Nafira hadir, ya, alhamdulillah. Nafira dibagikan live-nya biar teman-temannya bisa gabung. Obrolan malming, ya. Kita bergabung dalam obrolan malming. Jadi kita isi malming ini dengan berdiskusi, membahas satu tema kajian yang dapat mencerdaskan cara berpikir kita. Dan kepada teman-teman, sahabat yang sudah bergabung, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, saran atau pendapat, dipersilakan. Ya, 30 menit lebih kita akan ngobrol, diskusi. Maka silakan sebelum masuk ke tema kajian malam hari ini, ada yang mau disampaikan? Siti Wana udah hadir, udah gabung. Dan besok pagi siap-siap, ya, anak. Udah hadir, ya, Siti Wanda, ya. Wanda di kontak Putri itu, Putri Raifa, gadis, dan teman-temannya. Jadi besok pagi jangan lupa kembali kita ngaji subuh. Jangan sampai lupa. Kita biasakan bangun pagi, kita ngaji pagi, ya. Kita lebih bersemangat. Kalau malam deket ke tidur, ya. Kadang-kadang suka ngantuk kalau malam. Kalau pagi kayaknya seger, ya, pagi-pagi itu. Sudah sholat subuh, sedikit ada teh anget, nah itu bisa membuat segar kondisinya. Silakan yang sudah bergabung. Wanda ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh.
disampaikan pertanyaannya. Mangga silakan. Nafira sudah bergabung, silakan disampaikan. Meliana hadir ya, Meliana hadir. Meliana. Kelas 10 berapa Meliana teh? Meliana kelas 10 berapa? Sepuluh tiga ya. 10.3 baru seorang yang hadir ya. 10.3. Kasih tahu besok ya 10.3 hadir di kajian subuh, jangan sampai telat. Itu waktu yang sangat penting. Sanitari hadir ya 10.2. Aurel, belum ada Aurel. 10.2 Aurel. Kansa. Akmal, nggak ada Akmal. Kajian kita malam hari ini temanya masih membahas tentang haji ya. Nanti difokuskan kepada haji dan perubahan sosial. Selama sosial keagamaan ya. Jadi tema kita malam hari ini kita masih membahas tentang haji dan perubahan sosial. Kenapa dikaji ini? Karena sekarang jamaah haji sudah mulai berdatangan. Yang pertama datang tanggal 12, 13, sekarang hari ketiga ya. Hari ketiga kedatangan jamaah haji Indonesia yang sudah selesai ibadah haji di Mekah pada beberapa hari yang lalu ya. Jadi kita masih membahas, menyoroti tentang haji. Rifki hadir 10.2. Ya alhamdulillah sudah hadir. Yang sudah bergabung bertahan. Aurel hadir ya, Aurel Aziza alhamdulillah. Aurel satunya lagi mana? Aurel Galih belum nampak ya namanya ya. Ya 30 menit kita ngobrol. Ditahan dulu. Tema malam hari ini adalah haji dan perubahan sosial. Karena pada hari ini hari ketiga kepulangan jamaah haji Indonesia ya. Jadi kurang lebih mereka tinggal di Mekah itu 40 hari. Padahal hajinya cuma 5 hari haji itu ya. Haji itu cuma 5 hari. Kenapa 40 hari? Karena yang hajinya banyak 210.000 orang, termasuk jamaah terbesar di dunia itu Indonesia ya. Jadi jamaah terbesar di dunia itu adalah Indonesia, kurang lebih 210 jamaah haji. Karena banyak jamaahnya, maka itu diangkut secara bertahap. Jadi sampai 40 hari, padahal haji itu cuma 5 hari. Ya haji itu nggak lama, cuma 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Nah bagi para pejabat para pejabat tuh, itu paling cuma seminggu, 7 hari ya. Mereka datang menjelang haji pakai pesawat khusus, nanti pulang duluan. Karena mereka juga punya penerbangan khusus ya. Jadi kalau jemaah haji biasa reguler ya tidak bisa begitu.
Ya, itu jadi haji itu ya, masa tinggal di sana kurang lebih 40 hari cukup lama sekarang. Tapi dibandingkan dengan haji tahun 70-an itu sampai 6 bulan ya. Sampai 6 bulan waktunya itu. Lebih dari 6 bulan. Karena apa? Di jalannya saja pakai kapal laut itu 3 bulan baru nyampe ke Mekah. Pulangnya pun 3 bulan. Atau di sananya beberapa hari. Jadi cukup lama. Sekarang 40 hari dibandingkan dulu pendek ya. Cuma 40 hari gitu. Ya silakan, sebelum dibahas ada yang mau disampaikan dulu, boleh? Kalau belum balik apa boleh? Haji boleh, boleh, tapi tidak sah hajinya. Ya. Kalau belum balik, kalau haji boleh silakan. Anak TK tuh boleh, tetapi tidak sah hajinya, tidak sah. Karena belum balik. Nanti udah dewasa harus haji lagi gitu kan. Yang sudah umroh tetap harus haji, belum terpenuhi hajinya. Yang sudah umroh 10 kali, 20 kali, itu belum dikatakan haji. Tetap harus haji. Umroh itu ada yang bilang haji kecil. Ya, kenapa? Karena kegiatan ibadahnya cuma di Masjidil Haram saja. Rukun umroh cuma ada 5. Ada 5 rukun umroh. 1 ihram, kedua tawaf, ketiga syai, keempat tahallul, motong rambut, kelima tertib, cuma 5. Itu tempatnya hanya di Ka'bah, di Masjidil Haram saja. Itu hitungnya cuma jam, paling 3 jam, 4 jam sudah selesai. Ya, jadi habis ihram, memakai baju ihram, terus berniat, terus tawaf 7 putaran. Dwi Iksani hadir? Ayo bergabung setengah jam. Jangan kabur lagi. Setelah ihram, pakai baju ihram, berniat umroh. Bunyi sini. Masuk. Terus tawaf 7 putaran di Ka'bah. Udah tawaf, syai, bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Motong rambut selesai. Itu umroh itu ada yang bilang haji kecil karena kegiatannya cuma ada di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram. Jadi orang yang sudah umroh berkali-kali, 10 kali, itu belum dikatakan haji ya. Haji itu kan kegiatannya bukan hanya di Masjidil Haram, sampai ke di Arafah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian mabit juga di Mina 3 malam. Itu. Dan itu cukup menguras tenaga. Ya, menguras tenaga, mental itu diuji haji itu. Umroh mah sebentar, hitungannya jam, jadi tidak terlalu berat. Apalagi umroh itu kan kapan saja bisa. Kita pilih waktu-waktu yang tidak terlalu padat, sehingga tawaf pun tidak berdesak-desakan, sa'i pun tidak desak-desakan. Kalau haji itu kan 3 juta orang gitu kan. Sedunia itu 3 juta orang itu haji pada waktu yang sama. Itu bisa dibayangkan bagaimana ya repotnya ya gitu. Haji itu cuma 5 hari. Ya. Haji itu cuma 5 hari. Tanggal 9, 10,
11, 12, 13. Cuma 5 hari haji itu. Tidak sampai lebih dari itu. Ya gitu, jadi sekali lagi orang yang sedang umroh tetap belum haji karena itu berbeda. Berbeda rukunnya, berbeda wajibnya ya, begitu. Dan nanti ketika haji pun umroh harus dilaksanakan. Ya, nanti ketika haji itu umroh itu harus dikerjakan, bisa sebelum haji, bisa setelah haji. Kalau sebelum haji namanya haji tamattu. Ya, haji tamattu. Itu umroh dulu baru haji. Kalau umrohnya setelah haji namanya haji ifrad. Ya, haji ifrad itu haji dulu baru umroh gitu kan nanti. Kalau haji tamattu, umroh dulu baru haji. Itu haji tamattu. Kalau haji ifrad, haji dulu baru umroh gitu. Kalau bareng umroh dan haji namanya haji qiron. Nah, haji qiron itu adalah umroh dan haji dikerjakan secara bersama-sama begitu. Ya, itu namanya haji qiron. Jadi umroh dan haji dikerjakan bersama-sama begitu. Itu perbedaannya ya, gitu. Jadi tetap seorang yang haji itu yang datangnya lebih awal ke Mekah itu umroh dulu. Nah baru udah waktu masuk haji gitu. Tapi kalau datangnya belakangan ke Mekahnya sudah mepet ke waktu haji karena kloter paling ujung, kloter terakhir misalkan, itu jamaah haji langsung ke Mekah. Dan di Mekah bersiap-siap untuk haji. Makanya nanti setelah haji baru umrohnya gitu. Jadi tetap umroh itu mengikuti haji. Harus dikerjakan juga dengan ibadah haji ya gitu. Ya gitu. Nah sekarang akan kita bahas bagaimana haji itu berpengaruh terhadap perubahan sosial. Begini, kenapa orang yang haji itu dikasih gelar haji H itu ya gitu. Jadi kenapa orang yang sudah ibadah haji itu suka dikasih gelar H di namanya. Beda dengan sholat. Tidak ada orang sholat dikasih gelar S ya misalkan. Gelar S. Nah, itu. Satu kali sholat S satu kali. S-nya satu. Kalau 2 kali sholat SS gitu. Tidak pernah ya. Orang yang berzakat gitu. Pernah nggak orang berzakat dikasih gelar Z gitu? Misalkan Wawan Z atau Z Wawan gitu ya. Nggak pernah ya. Orang yang berpuasa dikasih gelar P misalkan. P siapa misalkan ya. P Rizki misalkan. Gitu. Tidak pernah ya. Jadi untuk sholat, kemudian puasa, kemudian apa tadi, zakat, itu tidak ada gelar diberikan kepada orang yang seperti itu. Nah haji itu berbeda. Untuk Indonesia itu ada gelar H, orang yang pulang dari ibadah haji. Sejarahnya begini ya, jadi ada sejarah cukup lama. Jadi pada zaman pemerintahan Belanda ya, zaman Belanda itu, ini awal mulanya ya, sedikit bicara sejarah kenapa orang yang sudah haji itu dikasih gelar H. Begini, jadi ketika zaman Belanda, orang yang haji itu adalah orang-orang pilihan. Ya, jadi ketika masa Belanda itu mungkin tahun 20-an ya, 1920,
atau 1930, itu orang-orang pilihan, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berilmu. Dan mereka ke sana ya tidak sekedar berniat untuk haji gitu. Jadi orang-orang dulu itu, para ulama, orang-orang yang paham tentang haji itu, berangkat ke Makkah itu bukan sekedar untuk ibadah haji. Tapi mereka datang ke sana niatnya haji dan mendalami agama. Karena pusat ilmu itu dulu itu ada di kota Mekah. Ya, jadi pusat agama, kajian agama itu adanya berpusat di kota Mekah. Banyak ulama-ulama di Mekah itu mengadakan satu kajian-kajian agama, mereka para ulama-ulama besar. Jadi dari seluruh dunia itu kalau pengen belajar Islam ya ke Mekah gitu. Ya, gitu sejarah. Jadi ketika zaman Belanda itu, orang-orang yang haji itu orang-orang pilihan, orang-orang yang berilmu, para ulama. Nah, ke sana tidak hanya haji, juga ingin mendalami ilmu agama lebih dalam lagi. Nah, sepulang dari sana, ya, sepulang dari Mekah itu, mungkin bukan hanya setahun, hajinya cuma 5 hari, mereka tinggal di sana sampai bertahun-tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, baru pulang ke Indonesia. Ya, jadi mereka haji itu tadi setelah haji selesai dia mukim di sana, tinggal di sana, terus ketemu ulama besar di sana, mengkaji Islam di sana, mendalami agama dengan sampai mendalam. 10 tahun tinggal di kota Mekah. Nah, kembali ke Indonesia, dia menjadi orang-orang yang semakin dalam ilmunya, semakin memahami Islam dengan baik. Ya, baik ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikihnya, ilmu akidahnya, ilmu filsafatnya dan sebagainya, termasuk ilmu dakwahnya semakin mendalam, ya begitu. Nah, pulang ke Indonesia, orang-orang seperti itu dia melakukan perubahan, membimbing umat begitu. Ya, jadi mereka pulang dari Mekah itu mengadakan gerakan-gerakan, membuat organisasi dakwah, mereka mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, merekrut umat, ya gitu, untuk melawan penjajah gitu. Karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran, haram hukumnya dipimpin oleh orang-orang kafir, ya gitu. Makanya mereka merekrut para santri, masyarakat, mendalami agama, sekaligus ditumbuhkan semangat perjuangannya untuk melawan penjajah agar kita hidup merdeka, jangan sampai dikendalikan oleh para penjajah dari negara-negara Eropa, dari Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris, termasuk dari Asia itu Jepang itu ya gitu. Ya begitu. Jadi zaman dulu itu ketika mereka pulang ke Indonesia, ilmunya bertambah, semangat dakwahnya bertambah, mereka mengadakan perubahan terhadap masyarakat dari sisi ekonominya, sisi politiknya, ya. Jadi perubahan sosialnya akan dibentuk oleh mereka gitu. Nah, makanya agar pemerintah Belanda tahu siapa yang sudah haji dan pasti akan melakukan gerakan-gerakan di tengah masyarakat, maka untuk
memberikan gampang mendeteksi orang yang haji, maka dikasih gelar H di situ. Ya, itu semacam tanda saja, tanda. Jadi kalau orang yang sudah gelar H itu mereka awasi gerakannya gitu, diawasi. Jadi kalau ada gerakan-gerakan perlawanan terhadap Belanda, tinggal cari saja orang-orang yang punya gelar H di situ, apalagi para kiai. Ya. Kiai Haji misalkan itu ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu produk-produk dari Mekah itu. Mereka para pejuang sekaligus pembaharu perubahan di masyarakat gitu. Jadi asalnya itu ya. Jadi kenapa orang yang haji itu diberi gelar H? Karena tadi untuk memberikan tanda ciri sehingga mudah untuk mendeteksi pergerakan mereka gitu. Makanya sekarang juga ini idealnya yang sudah haji itu mestinya pulang dari Mekah itu tumbuh dalam dirinya semangat untuk berdakwah, membina umat. Ya. Itu begitu, idealnya begitu. Jadi ketika mereka pulang dari Mekah, di sana dibina ibadahnya, mungkin dekat dengan Ka'bah, itu nuansa rohaninya menguat ya, itu. Semangat jiwa agamanya menguat karena di sana sholat 5 waktunya juga selalu di awal waktu. Malah pernah mereka ada yang bilang ketika di kota Mekah, kalau telat saja datang untuk sholat subuh itu nggak kebagian tempat. Sholat subuhnya jam 4.30, datang jam 3 itu. Jam 2 mereka begitu kuat semangat beribadahnya. Nah, pulang ke Indonesia itu harus dipertahankan mestinya. Ya. Ketika jadi aktivitas ibadah selama di Mekah tadi ya, yang mereka tiap hari ke Masjidil Haram di awal waktu, tiap hari mereka itu ketika pulang ke Indonesia itu dipertahankan begitu. Terus yang kedua tadi, diharapkan orang-orang yang ada dibina ibadahnya, dibina akidahnya, apalagi sudah membuat satu resolusi ketika sedang wukuf di Padang Arafah, setelah muhasabah tentang dirinya, tentang Allah, mengenal Allah, itu akan ada perubahan secara total di dalam gerak hidupnya. Maka berharap ya gitu, ada gerakan-gerakan dakwah yang masif bersama-sama gitu dari para haji. Coba aja dihitung, sekali haji 210.000 orang satu kali haji. Kalau 10 tahun itu udah kurang lebih berapa? 2 juta orang haji. Coba 2 juta orang haji 20 tahun, wah udah 4 juta orang. Nah, kalau mereka bergerak dalam aktivitas dakwah di Indonesia, wah itu dapat dibayangkan betapa hebatnya Indonesia. Ya, dari sisi ekonomi akan mengalami kemajuan, apalagi dari sisi keagamaannya semakin menguat. Amar ma'ruf nahi munkarnya gencar, kemaksiatan bisa diblokir, ya. Terus amar ma'rufnya didorong sehingga masjid penuh dengan ibadah, penuh dengan kajian-kajian. Itu dapat dibayangkan. Ya, jadi kalau jamaah haji memahami tentang
memahami tentang apa yang mesti dikerjakan setelah pulang dari haji, dan semua bergerak waktu yang sama. 210.000 orang 1 tahun mereka bergerak dakwah secara masif. Dapat dibayangkan betapa hebatnya Indonesia. Ya, gitu. Nanti diharapkan kalau orang-orang bergerak melakukan dakwah secara bersama-sama, berbagai kajian digelar, terus masjid penuh dengan jamaah, karena tadi ada keterlibatan para jamaah haji yang pulang dari Mekah itu, dari haji itu. Indonesia kan sebuah negeri yang hebat gitu kan. Hanya tadi kayak kadang-kadang ada orang yang belum memahami peran yang sebenarnya dari haji itu ya gitu. Mereka cukup dengan gelar hak saja, tapi tidak ada, kadang-kadang terjadi mereka tidak tergerak untuk melakukan perubahan-perubahan di masyarakat. Ya, tadi perubahan sosialnya tidak terjadi. Membina umat sisi ibadah tidak terjadi, ya. Membina akidah juga itu. Ekonomi juga itu. Jadi kalau memang hal itu belum terbentuk, belum terjadi, ya berarti ke depan ini tugas berat dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji, atau sekarang diganti dengan dialihkan ke BPH katanya ya. Jadi Kemenag tidak lagi menangani haji sekarang untuk tahun besok itu, yang dibentuk oleh Prabowo, Presiden Prabowo itu namanya sekarang BPH ya. Badan Pengelola Haji itu adalah setingkat kementerian boleh jadi ya gitu. Jadi Kemenag fokus mungkin kepada pendidikan ya dan lain-lainnya, tapi kalau BPH ini fokus kepada haji gitu. Nah, ketika Kemendag atau BPH masih menangani haji, ya ketika manasik haji itu, ketika manasik mesti disampaikan itu ya, mesti disampaikan oleh para petugas haji itu. Apa yang mesti dikerjakan ketika di Mekah, apa yang mesti dikerjakan sepulang ibadah haji, apa yang mesti dikerjakan, itu harus diberikan penjelasan gitu. Karena kalau tidak paham tentang apa yang mesti dikerjakan, ya tadi pulang dari haji ya mereka tidak punya peran apapun terhadap perkembangan Islam di Indonesia begitu. Padahal tadi ketika zaman dulu, zaman Belanda, orang-orang yang pulang haji itu mereka punya semangat dakwah yang hebat. Ya, mendirikan sekolah, mendirikan majelis taklim, mendirikan pesantren, mengadakan kajian-kajian di masjid. Mereka dakwah terus dari door to door, dari mushola ke mushola, terus bergerak gitu. Nah, itu kalau itu sekarang kurang dipahami, ya ini tugas pemerintah. Ya, artinya tugas Badan Pengelola Haji sekarang itu harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan nanti khawatir tadi haji tidak punya peran terhadap perubahan sosial masyarakat. Jadi manfaatnya kurang dirasakan oleh orang lain ya. Tidak hanya dirinya, mesti juga orang juga ada merasakan bagaimana manfaat dari haji itu sendiri ya begitu. Ya, jadi itu hal yang penting dilakukan. Jadi mestinya ada dampak sosial, ya, dampak perubahan para jamaah haji terhadap kondisi masyarakat. Jadi nanti diharapkan ada semacam agen perubahan sosial ya gitu. Jadi harapkan para haji itu yang pulang dari Mekah itu jadi agen perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, terjun ke tengah-tengah masyarakat gitu. Karena tadi tugas dakwah
telah menunggu di tengah-tengah masyarakat bagi mereka-mereka yang sudah melakukan ibadah haji. Dan itu dikategorikan namanya apa? Haji mabrur ya, gitu. Nah, namanya haji mabrur atau haji makbul. Artinya haji yang diterima itu tadi ada perubahan-perubahan sepulang dari haji. Perubahannya totalitas, tidak hanya sebagian-sebagian. Tadi ibadahnya semakin membaik, akidahnya akan semakin lurus, semakin benar ya. Tidak bercampur dengan kemusyrikan, semakin lurus gitu. Jaga yang kedua, semangat dakwahnya semakin menggelora ya, semakin menggelora, semakin bersemangat. Jadi yang tadinya tidak pernah terlibat dalam aktivitas kajian-kajian di musola, di masjid, ya, pulang dari Mekah dia menjadi motor penggerak, ya, menjadi promotor dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau itu dilakukan itu luar biasa ya. Tadi 210.000 orang pulang dari Mekah mendapatkan satu perubahan-perubahan di tengah masyarakat, itu sangat dahsyat. Nyata disayang sekali hari ini itu belum terjadi hari ini ya, belum terjadi. Di mereka pulang ya sudah selesai. Ya, selesai, tidak ada aktivitas yang benar-benar kuat di tengah-tengah masyarakat ya gitu. Itu barangkali kajian yang saya sampaikan ya. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan silakan, yang masih bergabung mangga silakan ya. Jadi intinya haji itu harus berdampak terhadap perubahan sosial masyarakat. Itu manfaatnya begitu. Ya, tidak hanya untuk dirinya saja. Sepulang haji dia beribadah dengan baik dan dapat gelar haji mabrur, cukup pada titik itu saja. Tapi juga tadi harus berdampak kepada perubahan sosial masyarakat banyak, sehingga manfaatnya dirasakan oleh orang lain, tidak hanya bagi dirinya tapi juga oleh orang lain dirasakan manfaatnya ya begitu. Itu barangkali untuk kajian singkatnya. Ada yang mau disampaikan? Wanda masih gabung? Siti Wanda masih gabung? Nafira masih gabung? Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan terkait kajian malam hari ini? Mangga silakan. Dan ada ingatkan besok pagi ya, besok pagi kelas 10 kelas 12 sudah out ya. Udah jadi alumni. Jadi di kelas 10 besok pagi bersiap-siap seperti biasa, bangun pagi untuk bergabung dalam kajian subuh ya gitu. Maka silakan sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu, ada pertanyaan dulu terkait materi atau materi lain boleh disampaikan. Ya, silakan. Ya, gitu. Barangkali itu kajian malam hari ini telah berlangsung sekitar 40 menit ya. Udah 40 menitan kita bergabung dalam kajian malam minggu. Ya, walaupun hanya beberapa menit, berharap ada haji menunggu beberapa tahun ya. Nah, kalau
Ya baik, untuk yang haji datar tunggu ya, terus keburu meninggal. Nah, itu sekarang bisa digantikan oleh keluarganya ya, gitu. Jadi orang tua yang sudah mendaftar haji kemudian meninggal ketika dipanggil haji, maka nanti digantikan oleh keluarganya, boleh anaknya boleh ya, gitu. Misalkan yang daftar 2 orang, bapak dan ibu misalkan. Ibunya atau bapaknya meninggal, nanti yang bapak itu digantikan oleh anaknya. Boleh oleh anaknya ya, atau adiknya boleh begitu. Nanti konfirmasi ke pihak Kemenag ya, begitu. Tidak hangus ya, tidak hangus gitu. Maka nanti yang tadi yang meninggal dunia nanti bisa digantikan posisinya oleh keluarganya. Bisa anaknya, bisa saudaranya, nanti tergantung siapa yang menggantikan. Nanti silakan musyawarah ya, begitu. Bagaimana pahala memberikan makan kepada anak yatim, fakir miskin? Wah, itu sangat besar pahalanya. Di dalam surah Al-Ma'un saja, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan kepada fakir miskin, itu orang miskin ya, itu. Berarti kalau begitu, orang-orang yang ngasih makan, sedekah ya kepada orang-orang miskin dan tidak mampu, yaitu sangat besar pahalanya. Ya, sangat besar pahalanya. Dan Allah balas dengan 700 pahala. Ya, jadi kita memberi makan, sedekah kepada orang miskin, 1 butir saja, 1 butir makanan, maka Allah balas, berikan pahala 700 kali lipat tadi apa yang diberikan kepada orang miskin tadi. Jadi orang kaya maupun orang yang punya kecukupan dan dia memberikan makan, bersedekah dengan ikhlas karena Allah, lillah, karena Allah, maka pahalanya mencapai 700 pahala. 700 kali lipat nanti Allah diganti 7 kali lipat itu ya, jadi sangat besar begitu. Makanya tadi ketika ada peluang untuk bersedekah, berinfak ya, kita punya kemampuan ya, mungkin dengan jumlah yang kita miliki sesuai kemampuan kita, maka itu lebih baik dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Maka juga untuk mereka yang untuk yang sudah umroh 1 kali, haji 1 kali, kalau punya uang lagi itu akan lebih utama kalau dibagikan ke orang-orang yang tidak mampu ya, gitu. Kan ada orang yang tiap tahun umroh kan, ada itu. Sementara tetangganya misalkan kekurangan, kelaparan, itu lebih baik umrohnya dana untuk umroh diarahkan kepada tetangga yang kekurangan tadi, itu nilainya bisa lebih banyak daripada umrohnya begitu. Nah, tadi menolong orang itu kan sangat besar pahalanya. Kalau dia umroh itu hanya untuk dirinya sendiri, itu kepentingan individual. Kalau bersedekah, memberi makan ya, atau memberi uang untuk usaha dan sebagainya, atau orang yang kesusahan, itu tidak hanya dirinya, juga bisa memberdayakan orang lain gitu. Ya, makanya tadi orang-orang yang punya kecukupan harta, daripada dia umroh, karena umroh haji itu kan cukup sekali saja seumur hidup,
tidak mesti berulang-ulang, justru akan lebih bermanfaat diarahkan, disalurkan dananya, uangnya untuk memberdayakan orang-orang di sekitar dia. Ya, tadi orang miskin diberdayakan, diberi modal usaha, tadi minimal kebutuhan makannya terpenuhi, tadi mau usaha itu akan lebih baik lagi begitu. Ya, jadi memberi makan kepada orang miskin atau bersedekah kepada orang lain itu sangat besar pahalanya. Justru kita akan berdosa kalau kita punya uang banyak, tetangganya mati kelaparan. Kita tahu di situ, itu dosa kita. Ya, tetangga kita kekurangan, nah itu. Ya, pulang haji kemudian membangun masjid, oh itu bagus. Setelah membangun masjid, jadikan masjid sebagai pusat kajian Islam. Diperbanyak kajian-kajiannya, jadi sebagai pusat ilmu. Ya, tidak hanya pusat ibadah saja. Jadi masjid yang dia bangun menjadi pusat kajian Islam. Itu akan lebih bermanfaat daripada hanya sekedar tempat ibadah saja, ya. Maka di sana orang-orang yang haji punya peran penting. Setelah bangun masjid, dia pimpin langsung untuk mengadakan kajian-kajian agar orang itu cerdas, ya, mengerti agama. Kalau orang sudah mengerti agama, insya Allah, ya, kalau orang sudah mengerti agama, dia tahu mana yang halal dengan yang haram, mana baik, mana yang buruk. Jadi itu pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau dia pulang haji tadi, dia bangun pesantren, bangun madrasah, bangun majelis taklim, bangun masjid, bangun musola, bangun rumah tahfiz, ya, atau bergerak bersama dalam kegiatan dakwah di masyarakat. Wah, itu luar biasa. Itu baru dikatakan haji yang efektif, ya. Itu baru haji yang hebat seperti itu. Idealnya begitu. Itu idealnya seperti itu. Nah, sekarang belum mencapai seperti itu, ya, gitu. Jadi butuh pencerahan kepada masyarakat yang mau haji, ya, butuh pencerahan, butuh pembelajaran kepada mereka, butuh penjelasan, gitu. Itu tugas pemerintah cukup berat ke depan, ya, gitu. Tidak hanya mengambil keuntungan saja, tapi juga nanti harus diarahkan bagaimana agar orang haji itu bisa menjadi agen perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, ya, begitu. Itu Ki, paham Ki, Rezeki paham? Nah, ada yang mau disampaikan lagi? Mangga, silakan. Ya, silakan. Rere, Aurel, masih gabung Aurel? Ya, makasih Iki, paham ya. Kalau belum paham boleh nanya lagi. Nanti ditambah waktunya 5 menit, ya, gitu. Aurel masih standby. Ada yang mau ditanyakan, Aurel? Cukup? Ya, jadi insya Allah besok pagi subuh kita akan bergabung kembali dalam kegiatan rutin setiap pagi, ya. Jadi berharap, ya, sok. Jadi cukup, udah kurang lebih 45 menit, ya, 50 menit kita ngaji malam hari ini. Berharap ada manfaatnya, ya, gitu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah bergabung, ya. Nanti insyaallah kita bergabung dalam pada sesi dan hari yang lain. Hatur nuhun sadayana.